Pontianak Kota Bersinar. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak selalu menjadi tujuan utama pemuda dan pemudi di Kalimantan Barat untuk bekerja dan menuntut ilmu. Merantau selalu menjadi tolok ukur dan jalan emas bagi pemuda dan pemudi, khususnya di daerah, untuk memperbaiki kualitas hidup. Entah itu untuk bekerja ataupun untuk mengenyam pendidikan. Alasan tersebut tentu didapat karena adanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar dan tempat untuk sekolah atau berkuliah yang lebih berkualitas ketika kita berada di kota seperti kota Pontianak. Tak terkecuali Gunawan, seorang pemuda asal Teluk Pakedai yang juga merasakan betapa pahit dan manisnya hidup menjadi seorang perantau. Pagi ini, matahari baru saja memancarkan bias suryanya. Kicau burung mulai ramai terdengar di cakrawala. Pada saat itulah, Gunawan baru memulai tugasnya sebagai seorang anak yang berbakti kepada keluarga. Seperti hari-hari biasanya, sebelum ia berangkat ke kota rantauan, bercengkrama bersama keluarga selalu ia lakukan. Keempat dari 5 bersaudara. Pemuda asal Teluk Pakedai ini memutuskan merantau ke kota Pontianak demi memperbaiki hidupnya. Merantau itu menjadi satu di antara alasan warga di sini. Saya mengikuti warga di sini untuk memperbaiki penghasilan, itu tujuan utamanya. Karena kalau di sini lihatlah keadaannya hanya sebagai petani, itu tidak bisa juga memaksakan kehendak, sehingga saya memilih juga merantau sama seperti kawan-kawan saya yang ada di sini. Tinggalkan sih cukup mendukung mereka dengan keadaan saya merantau. Dengan kondisi seperti ini, ya mau tidak mau saya harus merantau, dan mereka juga bisa menerimanya, apalagi dengan ayah saya yang sudah meninggal. Otomatis saya harus pergi meninggalkan sini dan cari hal yang baru di luar sana, agar saya bisalah mendapatkan uang, dan semoga dengan itu saya bisa menjadi satu kebanggaan keluarga juga. Mau tidak mau saya memilih mencari pekerjaan, dan pekerjaan itu saya lakukan di malam minggunya dengan menjadi juru parkir yang ilegal. Itu mau tidak mau saya lakukan, karena tidak ada lagi yang mesti saya kerjakan, karena mengingat saya juga kuliah aktif di organisasi, dan saya memilihlah jadi juru parkir tuh. Tidak ada waktu yang sia-sia dalam hidup Gunawan. Selain bekerja dan berkuliah, saat ini Gunawan juga sangat aktif di organisasi. Sebagai seorang aktivis kampus,
Gunawan menjabat sebagai Wakil Ketua Himbasi FKIP Universitas Tanjung Pura periode 2014-2015. Ya, itulah resiko yang harus dihadapi. Ada masanya, pernah satu kejadian, orang tuh kehilangan motornya, dia lalu menuduh ke tempat saya, padahal dia tuh juga tidak tahu sebenarnya parkirnya di mana. Sehingga waktu itu saya dibawalah ke pihak yang berwajib. Untungnya pas interogasinya itu saya tidak terbukti kalau saya bersalah, sehingga masih dilepaskan. Saya tidak ditangkap atau gimana lah, tapi suatu pengalaman yang saya dapatkan jadi juru parkir yang ilegal itu seperti itu. Banyak sekali dukanya itu, dibawa ke pihak yang berwajib tadi itu sangat apalagi sampai jam 3 subuh saya masih diinterogasi sama polisi, sehingga mau tidak mau satu malam itu saya lepaskan parkirnya hanya sebentar saja. Ketika ada kejadian itu ya saya dibawalah ke kantor polisi. Penghasilan itu besar, cuman kan karena harus disetor lagi ke pemilik lahan, sehingga kebutuhan tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan saya 1 minggu ke depannya, karena setiap malam minggu kan saya jadi tukang parkir. Sehingga hanya untuk menutupi 1 minggu ke depannya. Itulah uangnya itu bisa saya belikan bensin, jajan, dan tabungan untuk membeli buku ketika dosen menyuruh saya untuk mencari referensi. Saya mau saja mencari pekerjaan lain, cuman kan juru parkir yang malam minggu itu kan tidak mengikat, hanya malam minggu saja, sedangkan pekerjaan lain kan ada kalanya mengikat. Saya ini kan orang yang masih kuliah, aktif di organisasi juga, sehingga harus pandai memilih waktu agar semua itu berimbang, kuliahnya, organisasinya. Dan dengan jadi juru parkir malam minggu kan setidaknya saya masih bisa mengerjakan tugas-tugas saya, tugas kuliah dan sebagainya. Harapan kedepannya ya pasti jadi yang lebih baik. Dengan saya merantau, saya mengharapkan suatu ketika saya menjadi orang sukses, biar bisa menjadi teladan orang bagi keluarga, masyarakat sekitar saya, bahwa sebenarnya dengan merantau keluar dari daerah kita itu bukanlah hal yang apa ya, gimana ya, hal yang harus kita lakukan lah. Setidaknya bisa mengurangi beban orang tua juga. Suatu saat ketika kita pulang kita sudah berhasil. Itu harapan saya ke depannya. Dia memutuskan untuk mengadu nasib di tempat peraduan Kota Katulistiwa Pontianak demi mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, dia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Dengan lulus tes tertulis, dia menjadi mahasiswa FKIP Universitas Tanjung Pura pada tahun 2012. Tangan yang lemah mencoba meraih, mungkin suratan jadi orang pinggiran. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Sambil menyelam minum air, tidak hanya belajar, dia juga memutuskan bekerja di kota rantauan. Menjadi juru parkir alun-alun Kapuas adalah pilihannya.
kita begitu. Bersama rekan sejawatnya Lukman, ia menjadi juru parkir sejak tahun 2012. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Berkat pekerjaannya inilah ia mampu membiayai hidupnya dan pendidikannya sendiri. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.